السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-58 dan 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Dan jika kalian menghukumi manusia, maka hukumilah mereka dengan keadilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa amanat adalah kullu ma tumina alaihi al-insan. Amanat adalah apa yang diamanahkan pada seseorang dan disuruh agar orang tadi menegakkan amanah tersebut. Fa'amarallah ibadahu bi'adaiha. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menunaikannya sesuai dengan amanahnya. Kamilatan mutawaffirah, dengan sempurna, lengkap. La manqusah, tidak dikurangi. Wala mabkhusah, tidak dicurangi. Wala mamtulan biha, tidak boleh pula menunda-nunda. Matlul ghani zulmun, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mamtulan dari kata matl. Matlul ghani,
orang yang mampu menunaikan amanahnya, membayar hutangnya, membayar tanggungannya, kemudian ditunda-tunda, yumatil, maka itu adalah kezaliman. Wa yadkhul fi dzalika amanat al-wilayat wal amwal wal asrar wal ma'murat. Termasuk amanah adalah amanah dalam masalah wilayah. Tolong jaga daerah ini, dari yang besar sampai yang terkecil, dari imamul a'zam, khalifah, pemimpin, penguasa sebuah negara, sampai pada yang terkecil, penguasa daerah terkecil. Termasuk wilayah adalah ketika engkau diperintahkan, diamanahi dengan satu amanah, engkau jadi ketua kelas. Berarti wilayahnya dia di kelas itu untuk mengatur, menertibkan dan seterusnya. Atau engkau ditunjuk untuk memegang sebuah pondok pesantren, atau engkau ditunjuk untuk menjadi wali di sini dan di sana. Itu wilayah. Jenis kedua dari amanah adalah al-amwal. Seperti tadi hutang piutang. Kalau engkau hutang, maka pada dirimu ada amanah, yaitu untuk membayarkannya pada waktunya, untuk melunasi hutangmu pada waktunya. Demikian pula kalau dititipi harta benda, saya titip uang ini, saya titip emas ini, atau saya titip kepadamu, tolong sampaikan pada si fulan, tolong sampaikan pada si alan, itu juga amanah. Dan termasuk amanah adalah fil asrar, dalam rahasia-rahasia. Tolong jangan sampaikan pada siapa-siapa, itu amanah. Tolong jaga berita ini, jangan sampai menyebar kemana-mana. Fatilka amanah, itu juga amanah. Bahkan cukup dengan menengoknya seseorang ke kanan dan ke kiri untuk menunjukkan kalau itu amanah. Man takallama syai'an atau man yukhatibuka thumma iltafata fahiya amanah, atau kama qala fi riwayah. Siapa yang menyampaikan pada kamu satu ucapan, kemudian menengok dia ke kanan dan ke kiri, dan biasanya ada qarinah memelankan suaranya. Kemarin ada begini-begini, dia tengok kanan lagi, tengok kiri lagi. Fahiya amanah, maka itu adalah amanah yang tidak boleh kamu sampaikan pada orang lain. Wal ma'murat, perintah-perintah juga amanah. Engkau ditunjuk sebagai ini, engkau ditunjuk sebagai itu, engkau diperintahkan sebagai ini, engkau diperintah sebagai itu juga amanah. Al-ma'murat allati la yattali 'alaiha illallah, yang biasanya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kamu diberi amanah, orang lain tidak tahu. Kamu dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu diberi amanah tadi, maka kamu laksanakan. Wa qad dzakara al-fuqaha 'ala anna man tumina amanatan wajib 'alaihi hifdhuha fi hirz misliha. Siapa, kata para ulama, para fuqaha, siapa yang diberi amanah dengan satu amanah, maka wajib atasnya untuk menjaganya, dan juga dia harus menjaganya sebelum menunaikannya. Qalu li'annahu la yumkin ada'uha illa bihifdhiha. Karena tidak mungkin bisa menunaikan amanah kecuali dengan dijaga. Ini tolong sampaikan pada si fulan. Benda tadi kalau engkau tidak jaga, bisa hilang, bisa rusak, bisa apa lagi? Kalau tidak dijaga, bisa dicuri. Bagaimana mungkin akan bisa menunaikan amanah
kalau tidak dijaga, yang akhirnya rusak. Sehingga termasuk kata para fuqaha, kewajiban orang yang diberi amanah adalah menjaganya dan kemudian menunaikannya. Menunaikan ila ahliha dalalatun ala annaha la tudfa wa tuadda li ghairil mu'taminin atau li ghairil mu'tamin. Kalimat ila ahliha menunjukkan bahwasanya amanah tadi tidak disampaikan, tidak ditunaikan kecuali kepada orang yang diberi amanah untuk disampaikan kepadanya. Hati-hati. Jangan meremehkan. Tolong ini antarkan ke si fulan. Oh iya. Datangnya bukan ke si fulan. Datang ke orang lain. Tolong ini sampaikan pada si fulan. Orang yang kedua juga kurang amanah. Menyampaikan orang yang keempat. Tolong ini sampaikan ke sana. Apakah engkau sudah menunaikan amanah? Belum. Mengapa? Karena engkau menyampaikan tidak pada ahlinya. Tidak pada yang ditunjuk oleh al-mu'tamin. Tidak kepada mu'taman. Mu'tamin yang memberikan amanah. Mu'taman yang diberi amanah kepadanya. Tolong ini sampaikan ke dia. Itu mu'tamannya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ayat Allah menyatakan ila ahliha. Kepada orang-orangnya. Yang memang disuruh untuk disampaikan ke dia. Sudah. Kok belum nyampe? Aduh, jangan-jangan si fulan nggak nyampein. Lu kamu kasihnya ke siapa? Saya kasihkan kepada anaknya yang masih kecil. Anak kecil dikasih barang penting, hilang, rusak. Ini namanya tidak amanah. Karena tidak menyampaikan pada ahliha. Wa wakiluhu bimanzilatih. Kalau kepada wakilnya, maka tidak mengapa karena itu kedudukannya sama. Falau dafa'a li ghairi biha, tetapi kalau diberikan kepada bukan ahlinya, bukan orang yang dimaksud, lam yakun muaddiyan laha, berarti dia belum menunaikan amanah. Kalau tidak disampaikan kepada orang yang dimaksud. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau menghukumi manusia, hendaklah hukumi manusia dengan adil. Wa hadha yashmulul hukm bainahum fid dima wal amwal wal a'rad. Yang namanya menghukumi termasuk di dalamnya menghukumi dalam masalah darah. Engkau pembunuhnya atau si fulan yang membunuhnya, dia yang salah. Sebentar, kamu tahu dari mana? Apa ada saksinya? Apa ada buktinya? Ikhwan ibn a'azakullah, enggak boleh sembarangan menghukumi seseorang. Disebutkan di dalam beberapa hadis kewajiban membawa bukti. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi orang yang menuduh. Bayyinah. Maka siapa yang menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan, fa'alaihi bayyinah, maka atasnya untuk membawa bukti. Kalau dia membawa bukti, maka yang tertuduh tadi sudah tidak bisa menolak apapun, karena sudah terbukti dia memang berbuat seperti itu. Dia yang salah. Baik, kalau tidak membawa bukti, maka baru ditanya sumpah. Betul kau melakukannya? Wallahi saya tidak melakukannya. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku siap bersaksi dengan nama Allah. Selesai. Maafu. Siapa yang membawa nama Allah, maka hormatilah. Ini barakallahu fikum langkah kedua. Jangan dibalik. Ketika orang ini membawa bukti, sebentar. Jangan bukti dulu. Saya siap bersumpah dengan nama Allah, saya tidak melakukannya. Masa kamu tidak menghormati sumpah? Sebentar. Kamu belum dituntut sumpah, belum. Mengapa? Karena itu nanti, kalau tidak ada bukti.
Al-bayyinah lil mudda'i, ini yang didahulukan. Bukti bagi siapa yang menuduh. Baru kemudian ketika tidak ada, maka yang mengingkari tadi membawa sumpah kalau dia siap untuk bersumpah dengan nama Allah. Atau fil amwal, dalam masalah harta, engkau punya hutang kepada saya sekian puluh juta. Kok bisa? Dari mana? Jangan menghukumi saya enaknya. Dibuka catatannya, dilihat tanda tangannya, ini tanda tangan kamu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, kamu hutang sekian. Barangkali dia lupa. Oh iya ya, lupa saya. Itu fungsinya apa? Bayyinah. Yang sama dengan bayyinah, yang berfungsi sama dengan bayyinah adalah saksi-saksi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian hutang piutang untuk waktu tertentu, maka tulislah. Itu pertama, supaya ada bukti tulisan hitam di atas putih. Tetapi kalau engkau dalam safar, walam tajidu katiban, tidak mendapati penulis dan enggak ada yang bisa nulis, maka saksi, dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki, dua saksi perempuan. Bagaimana kalau enggak ada juga? Kalau enggak ada juga jaminan. Berikan jaminannya, ini pegang harta saya, pegang barang berharga saya sampai saya bayar. Sehingga ketika kamu punya hutang, mana saksinya? Enggak ada saksi. Mana tulisan buktinya? Enggak ada bukti. Mana tulisan? Enggak ada. Barang kamu ada pada saya. Kok bisa? Karena engkau memberikan jaminan kepadaku. Kalau kau tidak mau bayar, saya akan jual. Ini barakallahu fiikum, lengkapnya agama ini, sempurnanya agama ini, mengajarkan hukum-hukum yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Sehingga dikatakan, idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau menghukumi manusia, hukumilah dengan adil. Apakah dalam masalah darah, pertikaian yang menumpahkan darah, atau kalian menghukumi dalam masalah harta, kamu mencuri, kamu mengambil, kamu berhutang, kamu masalah harta. Jangan menghukumi sembarangan, harus ada bukti. Wal a'rad, yang ketiga, kehormatan. Jangan engkau jatuhkan kehormatan orang lain tanpa sebab, tanpa pendorong apa-apa. Laisa hunaka dafi' ilaih. Tidak ada dorongan untuk itu, enggak ada hajatnya. Mengapa kau tiba-tiba menjatuhkan kehormatan si fulan? Oh, karena dia begini-begini pantas untuk dijatuhkan kehormatannya. Sebentar. Allah berfirman, idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Atau engkau menuduh orang lain menjatuhkan dirimu. Engkau yang mengatakan saya begini, saya begitu. Jangan menghukumi sembarangan. Hukumilah dengan adil. Ikhwan bin a'azakumullah. Apakah dalam masalah darah atau masalah harta atau masalah kehormatan, apakah itu perkara kecil ataupun besar, qalil atau katsir? Demikian pula alal qarib wal ba'id. Apakah kepada orang yang dekat ataupun orang yang jauh? Oh, kalau orang dekat tidak apa-apa, kalau orang jauh jangan. Atau sebaliknya, orang jauh ini tidak apa-apa, kita sembarangan menuduh, tapi kalau orang dekat jangan. Tidak. Idza hakamtum, kalau engkau menghukumi bainan nas, antahkumu bil adl 'alal qarib wal ba'id, fil qalil wal katsir. Pada perkara kecil ataupun besar, pada perkara yang sedikit ataupun banyak, pada kerabat dekat ataupun orang jauh. Wal barri wal fajir, terhadap orang yang baik ataupun orang yang jelek. Emang kalau dia fajir kemudian boleh kita zalimi?
Tidak boleh. Ada satu orang terkenal fajir. Kemudian setiap ada kehilangan, oh si fulan. Setiap ada perkara, oh si fulan. Setiap ada orang yang terbunuh, oh si fulan. Boleh. Mana buktinya? Mana saksinya? Mana al-bayyinah? Lu dia kan fajir. Oh kalau orang fajir boleh kita zalimi, kita tuduh sembarangan. Kata Syekh rahimahullah di dalam tafsir yang ringkas ini, alal barri wal fajir, apakah orang yang baik ataupun orang yang jelek kita hukumi dengan adil. Wal wali wal adu, apakah terhadap teman ataupun terhadap musuh. Wali teman dekat, adu musuh. Maknanya terhadap kawan dan lawan. Islam mengajarkan untuk bersikap adil terhadap kawan dan lawan. Tidak kemudian karena musuh kita sikapi dengan zalim, kita hukumi dengan zalim, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetap kita bersikap adil terhadap kawan dan lawan. Pertanyaannya sekarang, apa makna adilnya? Alhamdulillah, Syekh Sa'di sebelum kita tanya sudah dijawab oleh beliau. Wal muradu bil adli alladhi amara Allah bil hukmi bihi huwa ma syara'ahu Allah ala lisani rasulih min al hudud wal ahkam. Yang namanya adil adalah yang Allah perintahkan untuk kita menghukumi dengannya adalah apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dari batasan-batasan hukum dan juga hukum-hukum had dan hukum-hukum syariat. Baik. Apa makna adil? Sesuai dengan syariat Allah. Yang namanya adil, hukumilah sesuai dengan syariat Islam. Hukumilah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Hukumilah sesuai dengan Quran wa sunnah. Itu namanya adil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan adil itu sama rasa sama rata. Itu adilnya komunis. Pokoknya harus sama rasanya, harus sama nilainya, harus sama barangnya, harus sama kesenangannya, harus sama keuntungannya. Kok bisa? Ini aturan dari mana? Manusia berbeda-beda. Ada yang mujtahid, ada yang kaslan, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang semangat beramal, ada yang hanya sekedarnya saja. Ya tentunya akan dapat berbeda-beda. Sama rata, sama rasa. Terhadap orang yang berbeda-beda itu adalah kezaliman, bukan keadilan. Inna sa'yakum la syatta. Kata Allah, upaya kalian berbeda-beda. Jalan kalian berbeda-beda. Usaha kalian berbeda-beda. Tentunya akan mendapatkan yang berbeda-beda pula. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh. Idzan ma'na al-'adl ma syara'ahu Allah 'ala lisani rasulih min al-hudud wal ahkam wa hadha yastalzimu ma'rifat al-'adl liyahkuma bihi. Ini tentunya memberikan konsekuensi keharusan kita harus belajar. Iya kan? Kalau kewajiban adil itu maknanya harus sesuai dengan syariat asy-syariah, ya berarti harus tahu syariatnya. Apa berarti maknanya? Atau ma yustafadu min dzalik? Yustafadu min dzalik al-jahil la yahkum. Al-jahil la yahkum. Orang bodoh jangan menghukumi. Bagaimana mungkin bisa adil? Menghukumi dengan tanpa ilmu. Bagaimana bisa adil menghukumi tanpa mengerti syariah? Idzan man lahu haqqun litahkim atau lil hukm. Naam.
Al-ulama. Karena mereka lah ahlul ilmi bisyariah. Mereka lah orang-orang yang berilmu tentang syariat. Yastalzim ma'rifatal adl. Berarti seseorang yang akan menghukumi harus mengenali keadilan tersebut. Liyahkuma bihi. Untuk dia bisa menghukumi. Walamma kanat hadhihi awamir hasanah. Ketika perintah-perintah ini adalah perintah-perintah yang sangat bagus. Perintah untuk adil. Perintah untuk bersikap bijak. Perintah untuk mengambil bukti-bukti. Perintah untuk jangan sembarangan menuduh. Berarti nasihat Masya Allah. Sangat mulianya. Sangat indahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ini pujian. Hada madhun minallahi liawamirihi wa nawahihi. Ini pujian dari Allah terhadap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Limadha listimaliha ala masalihid darain. Karena pada hukum-hukum tersebut ada maslahat ad-darain, ada maslahat dunia dan maslahat akhirat. Limadha madahallah hadhihi an-nawahi wa hadhihi al-awamir. Mengapa Allah memuji perintah dan larangannya? Karena terkandung di dalamnya maslahat manusia dunia dan akhirat. Maslahat dunia dan maslahat akhirat. Qala dikatakan wadafa madarrihima, dan menolak atau menjauhkan madarat-madarat dunia dan akhirat. Masya Allah. Dunia sering terjadi pertikaian, keributan dan sebagainya. Apa sebabnya? Perkara-perkara ini tadi. Amanah tidak ditunaikan, menuduh sembarangan, ketika berhutang melalaikan, tidak membayar atau menunda-nunda dan seterusnya. Keributan karena tidak dicatat, tuduhan yang tidak berdasar, itu semua membuat kekacauan. Itu baru dunia. Maka betapa nikmatnya kehidupan di dunia ini bagi masyarakat muslimin yang berpegang dengan hukum-hukum Allah ini. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah yang paling baik perintah-perintahnya, yang paling baik larangan-larangannya, yang paling baik nasihat-nasihatnya. Lianna syar'aha as-sami' al-basir, lianna syari'uha. Saya ulangi, lianna syari'aha as-sami' al-basir. Karena yang membuat syariat Maha mendengar dan Maha melihat. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah, yang tidak pernah tersamar atasnya segala sesuatu. Karena yang membuatnya, yang menyariatkannya adalah Allah As-Sami' Al-Basir, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, yang tidak tersamar atasnya segala sesuatu. Tidak tersamar atasnya segala sesuatu. Wa ya'lam bimasalihil ibad, dan tahu maslahat-maslahat para hamba. Apa-apa yang mereka tidak tahu, Allah tahu. Sehingga hukumnya sangat sempurna. Sehingga hukumnya sangat lengkap, sangat bijak. Tsumma amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa dzalika bimtithali amrihima al-wajib wal mustahab wa ijtinab nahyihima. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amr adalah yang memegang urusan kalian. Yani taatilah Allah, taatilah Rasul,
Dan tentunya mentaati adalah perkara-perkara yang wajib dan yang mustahab. Yang sifatnya wajib dan yang sifatnya anjuran. Juga terkandung di dalamnya meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa amara bi ta'ati ulil amri, dan juga disuruh untuk mentaati penguasa. Ulil amri, pemegang urusan. Ada dua pemegang urusan. Ulil amri ada dua. Yang pertama memegang urusan agama. Yang kedua memegang urusan dunia. Yang memegang urusan agama adalah al-ulama. Yang memegang urusan dunia kalian adalah al-umara. Baik. Man ulil amri? Ulil amri al-ulama wal-umara. Al-ulama disebut dengan ulil amri karena megang urusan agama kalian. Kalau kalian tidak paham, kalau kalian berselisih, atau kalau kalian tidak mengerti, maka tanyakan kepada orang yang berhak, yaitu para ulama. Tanyakan pada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kemudian mereka memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, ati'uhum, taatilah mereka. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya. Ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang memegang urusan agama kalian, yaitu para ulama. Demikian pula kalau urusannya masalah dunia, ketertiban bermasyarakat, urusan-urusan dunia kalian, maka taatilah yang memegang urusan dunia kalian, yaitu penguasa dan pemerintah kalian. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang. Kalau engkau disuruh untuk mendaftar, daftarkan. Kalau engkau disuruh untuk mencatat, catatlah. Kalau engkau disuruh untuk minta izin, minta izinlah. Mau membangun, suruh minta izin, izin. Agar mereka bisa mengatur dunia kalian. Kalau kalian liar, tanpa ada aturan, akan terjadi kekacauan. Masyarakat muslimin adalah masyarakat yang mudah diatur, bukan masyarakat liar. Taib, kembali kepada ucapan Syekh. Wahumul wulat 'alan nas. Ulil amri adalah wulat 'alan nas, yang memimpin manusia. Minal umara wal hukam wal muftin. Beliau menyebutkan al-umara, para pemerintah dan penguasa, wal hukam juga mirip, yang menghukumi, para hakim, wal muftin, dan juru-juru fatwa, ay al-ulama. Maksudnya adalah ulama, al-muftin. Fa innahu la yastaqim lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Karena sesungguhnya enggak akan lurus urusan manusia, enggak akan baik urusan manusia, kecuali dengan mentaati mereka dan terikat dengan aturan mereka sebagai ketaatan kepada Allah. Jadi mentaati mereka sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'atan lillah. Wa raghbatan fi ma 'indah, dan karena berharap apa yang ada di sisinya. Walakin bi syart alla ya'muru bi ma'siyatillah, tetapi dengan syarat mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Disuruh untuk mentaati ulama dan umara. Baik. Tetapi barakallahu fikum, kalau mereka ini memerintahkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kita taati. Paling tidak perkara itu mubah, kita turuti. Sami'na wa ata'na. Tetapi kalau Rasulullah SAW ada ulama, tapi ulama usul, menjual fatwa, merubah-rubah agama, mengganti-ganti hukum, menambah, mengurangi, menyelewengkan tafsir dan seterusnya, maka yang ini tidak perlu ditaati. Demikian pula pemerintah, penguasa, kalau menyuruh kepada yang haram,
menyuruh kepada yang maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah fil al-ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Wa qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah, fa in amaru bidzalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau mereka menyuruh dengan sesuatu yang maksiat, maka enggak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Wa la'alla hadha huwa sirr fi hadfil fi'l 'inda al-amri bi ta'atihim wa dzikruhu ma'a ta'atir rasul, fa inna ar-rasul la ya'mur illa bi ta'atillah. Dan bisa jadi ini rahasianya. Mengapa kalimat ati'u tidak diulangi bersama ulil amr, tetapi diulangi bersama Rasul? Perhatikan ayatnya. Kalian baca ayatnya. Disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian tidak diulangi kalimat ati'u. Ati'ullah yang pertama. Ada kalimat ati'u. Kemudian ati'ur rasul. Ada perintah ati'u. Tetapi ketika ulil amri tidak dikatakan ati'u ulil amri, langsung dengan wawul atfi, wa ulil amri. Mengapa tidak mengatakan ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri? Tidak. Ayatnya menyatakan ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, bukan wa ati'u. Limadha? Kata beliau, rahasianya adalah karena ketaatan pada Allah mutlak, ketaatan pada Rasul mutlak, tetapi ketaatan pada ulil amri tergantung. Tergantung apa? Apakah menyuruh pada yang ma'ruf atau menyuruh kepada yang munkar. Kalau ketaatan pada Allah mutlak, ketaatan pada Rasul juga mutlak, tetapi ketaatan pada ulil amri muqayyad. Apa qaidnya? Terikat dengan syarat. Apa syaratnya? Fil ma'ruf. Fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kalau perkara yang jelek atau perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, fala ta'ah, fala sam'a wala ta'ah. Tidak perlu mendengar dan taat kepada mereka kalau menyuruh kepada kejelekan-kejelekan. Qala fa inna ar-rasul la ya'mur illa bi ta'atillah. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin menyuruh kecuali dengan ketaatan pada Allah. Dan Rasulullah SAW maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak pernah menyuruh apa yang menyelisih perintah Allah dan Rasul. Wa man yuti'hu faqad ata'a Allah. Maka siapa yang taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Wa amma ulul amri, adapun ulul amri, mereka manusia. Dua-duanya manusia. Fasyartul amri bi ta'atihim, maka syarat untuk mentaati mereka alla yakuna ma'siyah, selama perintahnya tidak kepada maksiat. Tsumma amara bi raddi kulli ma tanaza'an nas, kemudian disuruh setiap orang yang bertikai untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu ayat selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Amara bi raddi kulli ma tanaza'an nasu fi. Diperintahkan setiap apa yang manusia berselisih padanya min usulid din, apakah dalam masalah prinsip-prinsip agama, wa furu'ihi, ataupun cabang-cabangnya, hendaklah dikembalikan ilallah wa ilar rasul, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Ai ila kitabillah wa sunnati rasulih, yakni kembalikan kepada kitab Allah dan kembalikan pada Rasulnya, yakni pada sunnah-sunnahnya, pada hadis-hadisnya.
fa inna fihima al-faslu fi jami'il masail al-khilafiyah, karena padanya ada penyelesaian. Al-fasl, penyelesaian, keputusan. Kamu bertikai, boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Boleh enggak pakai emas? Enggak boleh, boleh bertikai. Kembalikan pada Rasul. Ternyata didapati Rasulullah SAW mengambil sutra dan mengambil emas dan menyatakan hadani, dua perkara ini haramun lidukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Selesai. Perdebatan selesai. Mengapa? Kamu yang menyatakan tadi boleh untuk laki-laki salah. Iya, ternyata saya salah. Kamu yang menyatakan tidak boleh pada semuanya, itu juga salah. Yang tidak boleh hanya untuk laki-laki. Perempuan boleh. Sutra dan emas. Kamu yang menyatakan boleh untuk semuanya, salah. Buat laki-laki tidak boleh. Alhamdulillah, engkau benar, engkau salah. Yang mencocoki hadis benar, yang menyelisihi sunnah salah. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau engkau tidak mengerti tafsirnya, kalau kita tidak mengerti maknanya atau syarah hadisnya, melalui para ulama, tanyakan pada mereka, mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih, mana yang dalil-dalilnya lebih kuat. Walhamdulillah. Imma bisarihihima au umumihima au ima au tanbih au mafhum au umumu ma'nan yuqasu alaihi ma ashbahahu. Yang namanya kembalikan pada kitab dan sunnah adalah dengan berbagai macam bentuk. Satu, bisarihihima, dengan tegas, ketegasan Quran dan sunnah hima. Dua, domirnya kembali pada Quran dan sunnah. Imma bisarihihima, tegas dikatakan dalam Quran haram, tegas dikatakan dalam hadis haram, selesai sudah. Baik. Atau tidak ada yang langsung tegas disebutkan ini haram seperti tadi, emas, sutra haram bagi laki-laki. Gak ada. Baik, cukup dengan umumat, larangan-larangan umum atau kebolehan-kebolehan secara umum. Itu umumiha, keumuman Quran atau keumuman sunnah. Atau kalau tidak ada pula, kita cari ayat dan hadis yang imaan, yang mengarah ke sana. Baik. Inilah yang saya katakan tadi, ulama yang paham bahwa ayat ini mengarah ke sana, ayat ini mengarah ke sini. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ketika mereka berdebat tentang rokok, enggak ada yang sharih dalam Quran rokok haram atau dalam hadis sesungguhnya ad-dukhanu haramun, enggak ada. Berarti cari umumiha, yang umum-umum. Ada. Keumuman tidak boleh merusak diri, ada. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Sedangkan rokok merusak diri. Keumuman tabdzir, ada larangannya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membuang harta sia-sia maka itu saudaranya setan. Kamu membakar uang tiap hari, bukan bermanfaat tapi merusak, itu bukan kamu mubadzir, maka kena ayat umum. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Atau ketika kita tanyakan rokok ini bagus apa jelek, thayyib atau khabith, ternyata semua dokter muslim maupun kafir sepakat bahwa rokok mudirrun lis-sihhah. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, merusak kesehatan. Khabith. Kalau khabith, hadis umum, ayat umum banyak bahwa Rasulullah SAW harrama alaikumul khaba'ith, mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Itu umumat. Atau imaan, hanya isyarat saja. Yang paham kalau itu isyarat ke sana para ulama. Atau tanbih,
Peringatan, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu. Au mafhum, atau dengan mafhum. Tadi siang sudah kita jelaskan di kelas berapa itu? 11 dan 12. Ya. Bahwa kalau makna langsung namanya bohir ayat. Makna langsung. Tapi kalau makna yang tersirat namanya ini tadi. Mafhumnya. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau disebutkan bahwa yang begini boleh. Mafhumnya apa? Yang begitu nggak boleh. Boleh kalau begini, berarti kalau begitu nggak boleh. Nah, ini berarti kalau begitu nggak boleh, itu namanya mafhum. Ini juga para ulama yang mengerti mafhum mukhalafah dari setiap ayat-ayat atau setiap dohir-dohir ayat. Atau umumu ma'nan yuqasu alaihi ma asbahahu, atau keumuman hukum satu makna kemudian dikiaskan dengan perkara itu perkara lain. Oh, ini miripnya dengan itu, maka dikiaskan. Ini samanya dengan yang ini, maka dikiaskan. Lianna kitab Allah wa sunnatu rasulih alaihima bina'uddin. Karena Quran dan sunnah padanya ada bangunan agama, fondasi agama. Wala yastaqimul iman illa bihima. Enggak akan sempurna keimanan kecuali dengan keduanya. Farraddu ilaihima syartun fil iman. Maka mengembalikan pada keduanya, kepada Quran dan sunnah, adalah syarat dalam keimanan. Oleh karena itu Allah katakan terakhirnya atau lanjutan ayatnya, in kuntum tu'minun. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasul, dan kembalikan pada Quran, kembalikan pada sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Fadalla dzalika ala anna man lam yarud ilaihima, maka itu menunjukkan bahwa siapa yang tidak mengembalikan kepada Quran dan sunnah ketika bertikai, falaisa bimu'minin haqiqatan, berarti dia tidak beriman. Apa namanya ini? Mafhum. Baru saya jelaskan tadi. Ini mafhumnya. Kalau mantuknya apa? Mafhum dan mantuk. Mantuk dohirnya tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman. Dohirnya kalau kalian beriman, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Mafhumnya apa? Mafhumnya berarti kalau tidak mau mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah, berarti tidak beriman. Itu namanya mafhum. Bal mu'minun bit-taghut, berarti dia lebih beriman kepada taghut. Kama dzakarahu fil ayati ba'daha, sebagaimana disebutkan dalam ayat setelahnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian, yang mengembalikan pada Allah dan Rasulnya, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Fa inna hukmallahi wa rasulihi, karena hukum Allah dan Rasulnya ahsanal ahkam, sebaik-baik hukum. Wa a'daluha, yang paling adilnya. Wa aslahuha, yang paling bermaslahat, yang paling memberikan kebaikan linnas, bagi manusia. Fi amri dinihim, pada perkara agama mereka dan pada perkara dunia mereka, dan akibatnya nanti di akhirnya juga lebih baik. Walhamdulillahirabbil alamin.